Lo pernah gak sih ngerasain file di storage lo tuh penuh pas lagi asik-asikan nonton konser kayak gini bro? Terus pas lo mau ngapus nih foto-foto ataupun video di handphone lo, malah bingung sendiri nih. Karena foto sama video di handphone lo tuh masih penting buat lo simpen. Gue bahkan sempet ya nyari-nyari solusi buat hal ini guys. Tapi yang gue temuin pilihannya itu cuma mentok di jasa cloud storage. Kayak misalkan Google Foto ataupun iCloud. Dimana gue tuh harus bayar tiap bulannya gak sih bro? Tapi setelah gue cari tahu lebih dalam ya, ternyata gue menemukan sebuah device mini non mungil bro. Namanya itu adalah B Drive. Nah ini sebagai solusi ya buat backup file dari handphone lo secara langsung. Jadi lo semua tuh nggak perlu repot-repot copy paste ataupun colok-colok kabel sekalipun. Jadi kalau sewaktu-waktu gue tuh kehabisan space memori di handphone ya, gue tuh tinggal pindahin aja nih file-file yang masih gue butuhin ke alat kecil ini secara langsung guys, tanpa perlu gue delete. Nah kalau misalnya lo semua nih pengen tahu sistem kerja produk yang mirip sama SSD portable mini ini tuh kayak gimana, terus kok dia bisa ya membackup file yang bahkan bro sudah dihapus secara permanen. Terus kira-kira si B Drive ini tuh produk apa sih? Makanya nih lo harus banget deh nonton video ini sampai habis bro. Sebenarnya sih ya, kalau ditanya soal fungsi, B Drive ini tuh kasarannya tuh bisa dibilang memiliki fungsi tuh mirip ya, kayak external hard disk ataupun SSD portable di luaran sana guys. Cuman bedanya nih, B Drive ini bukan SSD yang bisa lo temuin di pasaran bro. Kalau SSD biasanya cuma jadi storage simpan data doang tuh. Nah, di B Drive ini disematkan software yang memiliki fitur menarik guys, terutama untuk memudahkan proses backup data nih dari handphone ke komputer secara langsung bro. Tapi sebelum kita bahas fitur ataupun produknya lebih dalam ya, gue mau ngebahas masalah desainnya dulu nih. Yang pada saat first impression gue ngelihat si B Drive ini bro, kesan pertama yaitu mungil, ringan, ringkes gitu guys. Bahkan ya secara dimensi, pas gue bandingin sama SSD portable yang ada di kantor guys, dimensinya terbilang mirip loh, bahkan sedikit lebih kecil. Finishing warnanya hitam matte ya, dengan logo ataupun lampu indikator di bagian atas nih, serta beberapa informasi nih termasuk kapasitas storage dari B Drive ini yang diletakkan di bagian bawahnya. Sementara kalau kita lihat bagian samping, di sini terdapat satu port ya USB Type-C yang sudah support teknologi USB 3.2 Gen 2 dengan kecepatan up to 10 Gbps guys. Di paket penjualannya kita juga dikasih satu kabel C2C nih dengan converter C2A kalau misalkan laptop ataupun PC kita nih belum support sama USB Type-C. Seperti yang sempat gue bilang di awal ya guys, kalau B Drive ini tuh memiliki keunggulan dari sisi software yang dibawanya nih. Selain punya banyak fitur yang lebih memudahkan proses backup data kita bro, tampilan interface dari aplikasi B Drive ini memang terbilang sangat friendly ya, dan mudah gitu buat digunain. Nah, kalau misalkan B Drive ini udah kita koneksiin dan install aplikasinya ke PC, kita tuh bisa loh langsung akses 3 fitur unggulan dari B Drive ini. Mulai dari sistem backup otomatis untuk PC dan smartphone, sampai fitur sinkronisasi 2 arah khusus untuk PC ataupun laptop yang bisa diatur sesuai keinginan kita guys. Setiap kali kita mengkoneksikan B Drive ini ke PC yang sudah terinstall aplikasinya, maka si B Drive ini akan secara otomatis melakukan sinkronisasi dan backup file secara 2 arah nih, tentunya dengan memanfaatkan jaringan Wi-Fi. Jadi bro, setiap kali nih ada file baru yang kita download ataupun kita create di PC ataupun laptop, file tersebut tuh akan langsung di backup ke dalam B Drive ya pastinya. Sebaliknya nih, kalau misalkan kita memasukkan file ke B Drive ini secara offline ya, mungkin saat itu memang kondisi lagi nggak ada internet, maka file tersebut juga akan langsung tersinkronisasi secara otomatis nih, dan dimasukkan ke folder di dalam PC ataupun laptop kita. Kondisi yang sama pun juga berlaku ya, kalau misalkan menghapus data yang ada di laptop kalian guys. Lah, kalau misalnya dihapus, terus tiba-tiba si B Drive-nya otomatis sinkronisasi file, berarti semua file yang ada di B Drive-nya bakal hilang dong. Santai brother, jawabannya tentu enggak dong. Karena meskipun file di folder yang sama tetap hilang, tapi lu tuh bisa akses file yang terhapus tadi guys, dengan cara klik tombol titik 3 nih di menu home yang ini, terus pilih open archive file. Nah di sini lu bisa temuin deh semua file yang udah lu hapus di laptop lu tadi bro. Tapi dengan catatan nih, bahwa fitur ini cuma bisa dipakai ataupun dimanfaatin di laptop dan PC aja guys. Karena Doski ini memanfaatkan fitur sinkronisasi 2 arah gitu loh guys, dari si B Drive-nya ini nih. Lah, itu mah sama aja dong kayak SSD biasa. Misalnya nih, gue copy filenya ke SSD, terus gue ngapus nih file di laptopnya. Berarti kan tetap ada dong filenya di SSD, nggak hilang juga kan? Oke guys, kalau gue udah jelasin panjang kali lebar kayak tadi ya, masih ada aja pertanyaan kayak gitu. Ini gue mau balik nanya nih, emang ada SSD eksternal yang bisa backup data secara real time kayak gini bro? Terus emang ada yang bisa sinkronisasi 2 arah kayak gini? Apalagi B Drive ini juga bisa lo pakai buat backup semua foto di smartphone lo loh. Nah hal ini nyambung banget nih sama poin keunggulan nanti bakal gue bahas selanjutnya bro, antara si B Drive ini dengan eksternal SSD portable. Dimana kalau smartphone lo udah terhubung dengan B Drive ini guys, lo tuh bisa pakai fitur yang namanya B Drop. Nah fitur ini bisa dibilang mirip banget ya kayak AirDrop-nya si Apple bro. Jadi kita tuh bisa kirim file secara langsung dan cepat ke laptop tanpa harus colok-colok lagi nih pakai kabel USB.
Cara installnya pun juga gampil banget brodi. Lu tinggal colokin aja nih B drive-nya ke laptop lu. Nah, kalau lu udah buka nih, nanti kita akan ketemu sama file instalasi, yaitu namanya B Drive Online Installer. Tinggal klik aja deh filenya. Terus ikutin proses instalasinya sampai selesai ya guys. Nah, nggak lama kan nih prosesnya, paling cuma 1-2 menit doang lah udah kelar. Terus kalau udah selesai terinstalasi ya, lu tuh tinggal masukin aja nih akun Synology yang lu punya. Atau kalau emang lu belum punya guys, lu bisa masukin aja nih pakai akun Google. Nah, kalau udah masuk kayak gini guys, lu tinggal pilih aja nih settingan backup file di PC lu, mau folder apa aja, terus mau sinkronisasi file dari folder ke folder apa, terus lu juga bisa langsung ya setting backup untuk smartphone lu nih. Caranya juga gampang banget, tinggal lu download aja aplikasi B Drive di Google Play Store, terus scan barcode yang tertera deh di aplikasi B Drive-nya. Oh iya bro, sedikit informasi ya, kalau misalkan B Drive ini udah support untuk dipakai di laptop ataupun PC Windows loh, dan aplikasinya juga tersedia banget nih di Android dan juga di iPhone. Cuman ya, buat lo yang memang sehari-hari pakai Mac kesehariannya, ini sangat disayangkan ya, untuk sementara ini memang masih belum support, belum support guys. Tapi slow, nanti kedepannya ini akan support kok bro. Terus nih ya, setelah gue jelasin panjang kali lebar tadi guys, mungkin aja muncul di benak kalian nih sebuah pertanyaan, Bang, kira-kira B Drive ini cocoknya buat siapa sih Bang? Nah, menurut gue nih ya, si B Drive ini memang cocok buat lo semua yang lebih suka bro untuk nyimpen data di perangkat hardware, ketimbang lo harus pakai cloud. Apalagi B Drive ini menurut gue tuh menawarkan experiences yang sangat berbeda banget ya dibandingkan kalau misalkan lo pakai external SSD portable biasa bro. Buat lo yang memang para freelancer nih yang kadang butuh buat kerja menggunakan lebih dari satu device, gue rasa B Drive ini sangat amat ngebantu pekerjaan lo banget sih, jadi lebih efisien gitu. Terus nih, buat lo yang masih ngerasa sedikit rumit pakai NAS, ataupun bahkan ngerasa NAS masih kemahalan bro, mungkin B Drive ini bisa jadi pilihan yang cocok nih buat lo pakai. Karena B Drive ini juga bisa dipakai buat backup lebih dari satu device sekaligus ya, maupun itu laptop, PC, ataupun smartphone yang lo pakai. Jadi ini guys, kesimpulannya dengan harga 2,5 juta ya untuk varian yang 1 TB, kemudian dengan harga 4 juta untuk varian yang 2 TB, gue rasa ini B Drive ini cocok banget sih, terutama buat lo semua yang butuh media penyimpanan data yang mudah, ringkes, dan juga fleksibel ya guys. Terutama nih buat lo semua yang ngerasa punya banyak data berharga, tapi pengen lo backup bro. Fiturnya tuh tergolong lengkap ya, interface-nya juga mudah banget dipakai nih, proses instalasinya pun cepat, bisa digunakan buat backup banyak device sekaligus, sampai udah punya fitur B Drop. Jadi gue rasa nggak salah ya kalau gue berani merekomendasikan B Drive ini sebagai solusi media penyimpanan secara wireless yang ada saat ini guys. Tapi hal yang perlu sedikit dijadikan catatan nih adalah B Drive ini tuh koneksi internetnya tuh masih tergantung sama WiFi yang terkoneksi di PC ataupun laptop ya. Karena buat penggunaannya ya, si B Drive ini tuh harus terkoneksi dengan device yang juga terkoneksi dengan internet guys. Karena kalau misalkan nggak ada internet, gue rasa si B Drive ini tuh selayaknya eksternal SSD biasa aja gitu loh bro. Sama ada satu poin terakhir nih yang gue tunggu, nantinya kira-kira gimana ya cara buat integrasi si B Drive ini ke NAS-nya? Tapi kalau emang nanti ke depannya bisa nih, gue rasa jadi makin menarik banget nggak sih bro? Kurang lebih seperti itulah review gue soal B Drive ini guys. Semoga membantu, terutama buat lo semua yang memang butuh sebuah device penyimpanan data gitu bro. Bewok pamit. Assalamualaikum.